Maya berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pengakuan Damar tentang bahaya besar yang mengancam, Maya mulai memahami betapa rumitnya situasi ini. Namun, pesan misterius yang terus datang menggoyahkan kepercayaan Maya pada Damar, membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah kebohongan lain. Di tengah semua kebingungan, Maya menghadapi kenyataan yang lebih besar dari perselingkuhan, sebuah permainan kekuasaan dan uang yang melibatkan Damar, Kirana, dan bahkan Adrian. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi tidak semua rahasia pantas untuk diketahui. Pagi itu, Maya menatap ponselnya. Pesan baru dari nomor tak dikenal muncul. Damar tidak sejujur yang kamu kira. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah ke alamat ini. Maya menatap layar dengan hati berdebar. Dia tahu ini mungkin jebakan, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Alamat itu mengarah ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Dia mengambil jaketnya dan melangkah keluar, meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Maya tiba di lokasi yang ditunjukkan dalam pesan. Gudang itu gelap dan sepi, hanya ada satu lampu berkedip di sudut ruangan. Di tengah ruangan, Adrian berdiri dengan ekspresi serius. "Kamu datang?" kata Adrian pelan. "Ini semua ulah kamu, ya?" "Pesan-pesan itu?" Maya menuduh. Adrian menggeleng. "Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat." "Kebenaran apa?" Maya mendesak. Adrian menarik napas dalam. "Damar tidak hanya berselingkuh, Maya. Dia menggunakan uangmu, hidupmu, untuk membayar hutangnya kepada orang-orang yang jauh lebih berbahaya daripada kamu bayangkan. Kirana hanyalah salah satu dari banyak orang yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya." Maya terdiam, merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Di tengah pembicaraan mereka, Kirana tiba-tiba muncul dari bayangan. "Adrian benar," kata Kirana dengan suara lelah. "Aku bekerja dengan Damar, tapi bukan karena aku mau. Dia memaksaku. Damar terlibat dengan orang-orang yang tidak bisa dia tolak, dan dia menyeret semua orang di sekitarnya ke dalam kekacauan ini." Maya menatap Kirana dengan mata penuh pertanyaan. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" "Karena aku takut," jawab Kirana. "Orang-orang itu tidak hanya mengancam Damar, tetapi juga aku, dan mungkin kamu juga." Saat pembicaraan memanas, Damar tiba-tiba muncul di gudang. Wajahnya penuh emosi, tetapi juga terlihat kelelahan. "Maya, kamu tidak seharusnya ada di sini," kata Damar dengan nada panik. "Kenapa, Damar? Karena kamu takut aku tahu semua kebenaran?" Maya berteriak. Damar mencoba mendekati Maya, tetapi Adrian menghentikannya. "Kamu sudah cukup merusak hidup Maya, Damar. Berhenti sekarang." Damar menatap Adrian dengan marah. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencoba melindunginya. Aku melakukan semua ini untuk dia." Damar akhirnya mengungkapkan rahasia yang dia sembunyikan selama ini. Dia mengakui bahwa dia berutang besar kepada kelompok kriminal karena investasi bisnis yang gagal. Untuk melunasi utang tersebut, dia memanfaatkan Maya, menggunakan uang tabungan mereka tanpa sepengetahuannya. Kirana hanyalah alat dalam skema itu, seorang PR manajer yang digunakan Damar untuk menjembatani hubungan dengan pihak-pihak tertentu. "Aku tidak punya pilihan," kata Damar, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu, Maya." Maya menatapnya dengan air mata di matanya.
Dan kamu pikir aku akan memaafkanmu untuk semua ini? Kamu menghancurkan hidup kita, Damar. Bukan karena orang lain, tapi karena pilihanmu sendiri. Maya berdiri di antara Damar, Adrian, dan Kirana. Hatinya terasa berat, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kata Maya akhirnya. Damar, aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Kamu membuat pilihan yang menghancurkan semuanya, dan aku harus membuat pilihanku sendiri sekarang. Maya berbalik meninggalkan gudang, meninggalkan Damar yang terdiam di tempatnya. Beberapa bulan kemudian, Maya memulai hidup baru. Dia pindah ke kota lain, jauh dari bayangan masa lalunya. Dalam sebuah surat terakhir yang dia tulis tetapi tidak pernah dikirimkan kepada Damar, Maya menulis, "Aku memaafkanmu, tetapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Aku memilih untuk menemukan diriku kembali, tanpa bayang-bayang kebohonganmu. Semoga kamu juga